Ada keterangan? Tanpa keterangan. Jadi ya usahakan kalau tidak masuk ya berkirim surat baik izin maupun sakit ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ya tidak terjadi apa-apa tanpa keterangan ini. Mudah-mudahan sehat-sehat saja di rumah ya. Masih semangat kan? Ya, kita ingat kesepakatan kelas kita ya, diantaranya menjaga kebersihan lingkungan. Coba tengok di bawah kaki ya, di atas meja apakah masih ada sampah? Tidak ada. Oke, bagus. Jadi kita harus ya menjaga kebersihan kita supaya apa kita? Supaya sehat. Oke, untuk menambah semangat ya pembelajaran kita, masih ingat dengan tepuk semangat? Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ada satu lagi tepuk ya. Tepuk IPA. Mau? Dengerin ya. Tepuk IPA. IPA. Ingin tahu pasti coba, aku bisa. Ingin tahu pasti coba, aku bisa. Ingin tahu pasti coba, ingin tahu pasti coba, ingin tahu pasti coba, aku bisa. Bisa. Bisa? Oke, coba. Tepuk IPA. Ingin tahu pasti coba, aku bisa. Ingin tahu pasti coba, aku bisa. Ingin tahu pasti coba, ingin tahu pasti coba, ingin tahu pasti coba, aku bisa. Bisa.
observasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. Nah, nanti karakteristiknya apa saja kita bahas di sini hari ini. Kemudian mode pembelajarannya hari ini adalah PBL, ya, problem based learning. Pendekatannya pembelajaran mendalam. Kemudian metodenya apa saja? Nanti ada diskusi kelompok. Kemudian ada observasi lingkungan. Nanti kalian mendapatkan LKPD, ya. Nanti di LKPD itu ada observasi lingkungan, ya, mencari makhluk hidup dan makhluk tak hidup di luar nanti, ya. Setiap kelompok cuma 5 saja, ya. Nanti cuma 5 saja. Jadi itu nanti habis kalian observasi lingkungan, masuk lagi diskusikan di situ. Nanti di LKPD ada pertanyaannya, ya. Pertanyaan yang perlu kalian diskusikan di dalam kelompok harus diselesaikan, kurang lebih ada 2, ya. Nanti di sana setiap kelompok akan menilai kerjasamanya, kolaborasinya bagaimana kalian, kemudian kemandirian kalian, kreativitas dalam menjawab setiap kelompok masing-masing akan ibu nilai, ya. Paham? Paham. Oke, kita langsung saja berarti. Ya. Kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok menjadi 4, ya. Menjadi 4 kelompok, ya. Sudah dibagi ini jadi kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Jadi ada 4 kelompok nanti, ya. Jadi kurang lebih ya kalian akan bahas apa nih? Ini kurang lebih gambaran LKPD-nya nanti. Jadi nanti kalian keluar observasi kurang lebih 5 menit, ya. Jadi nanti kalian masuk lagi, kemudian diskusi. Nah, ini nanti cukup menyentuh saja, ya. Misalkan di sini, misalkan di SD kalian pernah ingat kan? Pernah belajar ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Ya. Berarti masih ingat, ya? Ya, yang hidup berarti dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang mati tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Tinggal kita aja, ya. Dia jawab di sini. Nah, sebelumnya tengok dulu penjelasan ini, ya. Perhatikan video pembelajaran ini. Identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. Perhatikan, ya. Materi pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu identifikasi makhluk hidup? Identifikasi makhluk hidup merupakan kegiatan mengenali suatu organisme berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Akan kita bahas satu persatu apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas. Cara makhluk hidup mempertahankan hidupnya. 2. Tumbuh dan berkembang. Ukuran tubuh bertambah dari kecil ke besar. 3. Mengambil dan membutuhkan energi dengan makan dan minum. 4. Melakukan gerak, tubuh berpindah atau bagian tubuh bergerak. 5. Berkembang biak, menghasilkan keturunan. 6. Tersusun dari sel, memiliki satu atau banyak sel. 7. Peka terhadap rangsang, reaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya.
8. Menghasilkan zat sisa atau ekskresi, di mana menghasilkan zat sisa yang bersifat racun. Tidak dimiliki benda mati, ciri yang hanya ada pada makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup memiliki ciri yang sama. Ciri ini membedakan dari benda mati. Mari mengenali makhluk hidup di sekitar kita. Sudah? Dari video pembelajaran tadi, ya, disebutkan bahwa ada yang dinamakan dengan identifikasi makhluk hidup. Apa itu identifikasi makhluk hidup? Kegiatan mengenali organisme berdasarkan ciri karakteristiknya. Ada berapa tadi di video? Ada 8. Ya, kasih aplaus untuk siapa namanya? Bintang, ya. Jadi ada 8. Ya, yang pertama apa? Yang pertama bernafas. Oke, bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Kemudian yang kedua apa? Apa? Iya, berkembang biak. Yang dinamakan dengan berkembang biak itu apa tadi? Menghasilkan menghasilkan keturunan. Kemudian yang ketiga, iya, tumbuh dan berkembang, ya. Jadi ada bertambahnya ukuran dari besar menjadi kecil. Yang selnya tadinya belum lengkap menjadi lengkap. Itu tumbuh dan berkembang. Misalkan kalian dari bayi, kemudian jadi TK, balita, kan? Kemudian ke SD, anak-anak, balita, kemudian ke SMP, remaja, dewasa, dan seterusnya. Itu dinamakan tumbuh dan berkembang. Kemudian apa lagi? Keberapa? Membutuhkan energi, ya. Dengan apa dia membutuhkan energi? Iya, dengan makan dan minum. Kemudian apa lagi? Bergerak, ya. Bergerak, yang dinamakan bergerak gimana? Berpindah tempat. Misalkan ibu dari sini, nah, ini namanya bergerak. Ibu gini bergerak juga enggak? Ya. Tapi dia hanya bergerak sebagian.
Oke, silakan bergerak. Silakan cukup amati 5 saja ya. Boleh tumbuhannya boleh 2, hewannya 2. Bu. Kemudian benda tak hidupnya 1 boleh. Ya, yang jelas ada 3 makhluk. Ayo, silakan. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Di depan. Berkelompok. Ayo, siapa bersin? Pokoknya. Bapak mana yang belum? Sudah. Ayo, berkelompok ya, jangan cuma ya. Jangan jauh-jauh. Ayo kelompok 2, 3, 3.
sama nggak? Semuanya sama nggak? Dijawab. Ini kan ada kasus. Ada sepeda, ada motor, salah satu ciri makhluk hidup kan? Iya kan? Dia makhluk hidup kan? Oh, dan harus memiliki semuanya. Ini kan yang diminta bersama ciri, bukan makhluk hidupnya. Ya nggak apa-apa disebutkan di sini nggak apa-apa. Apa nih? Cincin, semut, saya ini contohnya. Tulis di sini, memiliki ciri yang sama. Sebutkan apa aja? Semuanya dilihat tadi. Memiliki ciri yang sama seperti buah apa saja? Bukan. Memiliki ciri yang sama. Ditampaikan apa yang kalian yang nomor 2 ini kan ada kasus sepeda atau motor itu mengeluarkan zat sisa kan? Apa sisanya asap kan? Nah, mengapa motor atau sepeda itu tidak dikelompokkan? Kenapa? Ya. Dan dia memiliki salah satu ciri. Ciri yang lain gimana? Kenapa enggak? Enggak. Dia hanya memiliki beberapa saja semua. Aku tidak ada semua. Udah kelompok 4. Semua kucing. Suplik Indonesia. Dia cuma memiliki ciri. Bergerak kalau melakukan satu sisi. Ada beberapa dia disebutkan di sini ciri sepeda kan? Ada juga. Karena kan kalau
Ya, ada dua. Ya. Kira-kira mau ngasih tapi saya udah nggak sepeda motor. Go, aku kan, tapi kan dia hanya memiliki dua. Ya. Sedangkan tahun dulu harus memiliki semuanya. Jadi dua. Oh, mereka. Ayo, kelompok 3 kelompok selesai. Kelompok lain di mana? Sudah? Dan selesai kelompok berapa? Kelompok 13. Sudah, nanti bagi semua ya.
Baik, sekarang saatnya presentasi ya. Nanti kenalkan dulu dari kelompok mana. Ya, belajar ya. Nanti maju tiap kelompok ya. Buka, kemudian perkenalkan dari kelompok mana, kelompok berapa. Terus kenalkan nama-nama anggotanya. Baru jelaskan yang ini KPD. Ya, semuanya pada belajar yuk, yang sudah selesai. Yang lain dengarkan. Ya, kira-kira ada yang salah atau tidak? Jadi sampai buka siapa sedangkan dari sana yang membaca silakan. Yang lain dengarkan. Tidak ada yang bersuara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Putri Melisa. Dari kelompok berapa? Tiga. Apa yang membacakan silakan. Bacakan hasil. Sebutkan dulu apa saja. Yang lain dengarkan, nanti nggak bisa. Yang lain dengarkan. Perhatikan di depan kawan yang berbicara. Sebutkan objek yang kamu dapat dulu. Apa saja yang didapat, terdiri apa saja? Ada ayam, kucing, pohon sawit, sama kursi. Oke. Yang ayam memiliki ciri berapa di sana? Bergerak, tumbuh dan berkembang. Oke, terus? Mengamati rangsangan Perhatikan ya. mengambil dan menggunakan energi bernapas, menghasilkan limbah, tumbuh tersusun dari satu atau banyak sel. Berarti intinya 8 ganti semua. Oke, ayam sudah. Lagi yang kedua? Kucing, perhatikan. Bergerak, tumbuh dan berkembang. Berfungsi menangkap rangsangan dari lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi bernapas, menghasilkan limbah, tumbuh tersusun dari satu atau banyak sel. Ada berapa checklist di situ? 8 lagi. Ayam dan kucing sama. Terus? Pohon sawit bergerak, tumbuh dan berkembang. Berproduksi menanggapi rangsangan dari lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi bernapas, menghasilkan limbah, tumbuh tersusun dari satu atau banyak sel. Berapa? 8 juga. Berarti pohon sawit, ayam, kucing, pohon sawit. Terus yang keempat apa? Batu. Tidak ada. Dia tidak bergerak, tidak bernapas. Oke. Terus yang terakhir objek apa? Kursi. Tidak memiliki ciri 8-nya. Oke. Nah, dari ke-5 itu yang dikatakan makhluk hidupnya apa saja tadi ada berapa? Bergerak, Tidak. Objeknya dia ada ayam, kucing, terus pohon pohon sawit. Memiliki ciri yang sama atau tidak? Memiliki ciri yang sama. Apa? bergerak, Ya. tumbuh dan berkembang. Berproduksi mengamati rangsangan dari lingkungannya,
mengambil hasil dari bernafas, menghasilkan tumbuh dari satu sel dan atau banyak sel. Terus yang itu tadi kebersamaan cirinya ya. Kemudian tuh sepeda yang kasus 2. Sepeda atau motor kenapa tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Apa alasannya yang aku tulis? Karena sepeda motor memiliki 2 ciri, sedangkan makhluk hidup memiliki seluruh ciri makhluk hidup. Oke. Terus kesimpulannya apa jadinya? Kesimpulan dari itu, baca ada. Jika memiliki seluruh ciri, Dikatakan sebuah objek dikatakan makhluk hidup kalau atau jika apa? jika memiliki seluruh ciri karakteristik makhluk hidup bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengambil dan mengeluarkan energi, bernafas, menghasilkan gula atau ekspresi, tumbuh tersusun dari satu atau banyak sel. Oke, sudah. Oke. Bagaimana? Jawaban dari kelompok 4? Wow. Dikasih apa? Keren. Ya, dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Oh, ini dulu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Ayu dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Anastasia Septiana dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Jitri Hado dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Madulan Tani dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Fikar Suranca sama dari kelompok 2. Nah, bacakan hasil ini ya. Apa yang didapat objeknya? Objeknya yang didapat apa saja? Kucing, terus ayam, kupu-kupu. Nah, nambah nih, ada dapat kupu-kupu tadi temennya. Terus pohon kelapa sawit. Terus ya kainnya. Apa 5 itu dulu tadi? Batu. Oke, yang memiliki persamaan ciri sebutkan. Apa saja objeknya? Objeknya, maksudnya apa? Ada kupu-kupu, terus kucing, ada ayam, terus pohon sawit. Nah, itu memiliki ciri yang sama. Apa saja? Ayo sebutkan apa saja yang kamu cetak. Ciri-cirinya. Bergerak, terus tumbuh berkembang,
visi dan lain-lain. Jadi makhluk hidup itu memiliki keseluruhan ciri. Oke, rata-rata ya kalau ibu perhatikan jawabannya sudah benar semuanya ya. Ya, sehingga nanti kalian bisa nanti setelah lepas dari kelas bisa menentukan sendiri mana makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup. Ataupun sampai rumah nanti bisa dari jalan ini makhluk hidup bukan. Ya. Oke, guys, kita kasih ya. W kasih O kasih W. Jadi ya sudah presentasi ya, alhamdulillah ya. Jawaban dari seluruh kelompok rata-rata hampir sama semua dan semuanya keren-keren semua ya. Jadi ibu harapkan ya untuk kedepannya lebih serius juga ya di pelajaran IPA. Oke? Oke. Jadi pada hari ini kita akan menyimpulkan ya. Menyimpulkan ya. Apa yang dimaksud dengan identifikasi makhluk hidup itu? Apa? Ada yang ini? Identifikasi makhluk hidup merupakan kegiatan apa? Bertumbuh. Itu ciri-cirinya. Itu karakteristiknya. Sebelum ke karakteristiknya, identifikasi. Ya, mengenali suatu organisme sesuai dengan ciri karakteristik makhluk hidup. Apa saja karakteristik makhluk hidup? Ya, sebutkan. Silakan semuanya. 1. Berkembang. Ya. Ya. 2. Bergerak. 2. Terus. Bernapas. 3. 4. Ayo. Ya, makan minum atau membutuhkan energi. Terus. Iya, mempunyai sel. Menghasilkan limbah atau agresi. Menghasilkan keturunan atau bereproduksi. Jadi semua ciri di 8 itu harus ada. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Ibu ada game. Ada yang mau? Ada yang mau maju nggak? Ada yang mau? Ada 10 ya, nanti siapa mau maju silakan. Nah, putar dulu nanti dapat soal seperti apa. Ayo maju. Nomor 1. Ya. Masih, Pak. Pencet putar dulu ya. Ayo. Pencet putar ya. Gambar di bawah ini yang memiliki ciri tumbuh dan berkembang yang mana pilih? Tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar. Kecil menjadi besar ya, amati dulu. Ada putri malu. Ada dengan anaknya dari bayi sampai dewasa.
Banyak soalnya 10 nih. Bentar. Aktivitas di bawah ini yang menunjukkan ciri memerlukan makanan. Ada kupu-kupu menghisap madu, kerbau berkubang lumpur, rusa berlari kencang, burung jalak berkicau. Yang makan. Ayo, masih ada berapa tuh? Masih 7. Ayo, ayo. Yang belum. Manakah yang termasuk benda tak hidup? Ngomong. Ayo. Ayo lagi masih 6. Masih 6 soal. Ayo selesai. Ayo. Bisa. Memerlukan makanan dan berkembang biak. Yang pertama memerlukan makanan nomor berapa? Ingat-ingat dari apa gambar apa itu? Ada burung yang hisap madu, burung terbang, gajah dengan anaknya, kemudian lumba-lumba di air. Yang pertama makanan nomor berapa? Nomor berapa? 1 berarti antara A dan B, kan? Nah, terus berkembang biak nomor berapa? 3. C. Jawabannya yang mana tadi? 1 dan C. Ini anak. Ayo masih 5. Masih 5. Belum tadi. Ayo sih. Gampang tuh. Nah, gampang sekali kan? Masih ada 4. Ayo, 4. Ayo 4. Ayo, aku jalan. Ayo, udah belum? Simpan menangkap belalang, tapi disimpan dalam toples yang rapat. Rapat berarti nggak ada lubangnya. Biasa harinya belalang tersebut mati. Nah, jadi yang harus diperhatikan Ivan adalah apa? Oke, good. Ayo, Bapak. Ya sudah rasakan. Ayo. Bapak
tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang mengapa makhluk hidup itu perlu dikelompokkan. Itu pelajaran yang temuan selanjutnya. Ya. Untuk ketua kelas pimpin doa pulang ya Bu. sudah selesai berdoa Bersiap. Doa mulai.